Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamto dari Desa Gulang, RT 7 RW 4, usia 56 tahun. Pekerjaan itu melestarikan Caping Kalo Kudus. Kalau sejarahnya dulu saya kurang tahu persis, Pak ya. Tapi saya ini ya cuma meneruskan dari generasi, saya ini generasi keempat dari Simbah Buyut, Simbah, Bapak, lalu saya. Termasuk ini generasi keempat. Untuk meneruskan Caping Kalo ini supaya tidak punah. Ya, ya. Membuat Caping Kalo ini memang ada teknik khusus. Memang terlalu ribet. Perlu kesabaran dan ketelitian. Makanya dari generasi sekarang ini untuk meneruskan ini tuh nggak ada. Memang sulit membuat caping ini. Caping Kalo ini 95% itu bahannya dari bambu. Dibuat dari bambu seperti yang dibuat Buru Tipa ini. Yang terus pakai daun, kalau di sini namanya daun kesulo, tapi kalau di Semarang saya nggak tahu namanya, tapi di sini namanya kesulo yang dibuat itu welit pada waktu itu. Pada waktu saya kecil, ini termasuk pakaian resmi ibu-ibu pada waktu itu, sebelum ada jilbab. Pada waktu itu, ibu-ibu, simbah-simbah kalau pergi ke undangan, atau pergi ke pasar, atau bakul kemana itu pakai Caping Kalo ini. Secara filosofinya saya kurang bisa menjelaskan. Masalahnya ini gimana ya? Ini kan ada rancangan segi 4, segi 8, namanya ini apa itu. Saya kurang bisa menjelaskan. Tapi waktu pas di BBR itu dari sana itu pas waktu riset itu ada yang bisa ini artinya ini gitu. Misal. Dari aspek ekonomi kalau dibuat penghasilan itu terus terang nggak bisa. Caping ini terus terang kalau dibuat penghasilan itu nggak bisa, soalnya prosesnya lama, terlalu ribet gitu. Kalau dibuat penghasilan itu terus terangnya nggak bisa. Tapi ya tetap saya melestarikan, soalnya ini saya dipesan sama orang tua suruh ngelanjutin buat Caping Kalo ini. Kalau saya nggak ngelanjutin berarti punah. Pola gimana ya, ini saya termasuk ya generasi keempat itu meneruskan dari Simbah Buyut, termasuk alat ini juga tinggalan dari Simbah. Alat ini kerbut ini yang buat bentuk caping ini. Pola pewarisan ini terus terang itu cari penggantinya itu belum ada, Pak. Saya sendiri itu nyuruh anak saya itu untuk ikut latihan ini, tapi yang namanya anak ya gimana? Ya belum serius. Ya belajar cuma belum serius gitu. Saya ini diajarin oleh orang tua saya. Orang tua saya belajar dari Simbah belajar dari Simbah Buyut. Gitu. Sebutkan sudah Caping Kalo namanya kalau ini termasuk yang pokok, yang utama. Ini namanya rancangan halus. Ini rancangan halus. Terus ini namanya rangkepan yang dalam. Buat yang ini. Buat rangkepan. Terus ini namanya jalon. Jalon untuk yang ngikat ini, untuk biar bisa bunder gitu. Terus yang ini namanya untuk lingkaran kepala namanya ikeriker. Terus untuk yang luar ini
Untuk lingkaran yang luar ini yang besar namanya gapit. Namanya gapit. Namanya banyak sekali. Terus ini buat yang atasannya ini namanya pelampah. Kalau bahasa Jawanya pelampah. Ini pelampah gitu. Itu saja. Oh, ada daun rembuya atau daun sulo. Tak ambilkan dulu ya. Ini daun kesulo yang belum dibuang lidinya, yang masih gini. Ini warnanya ini seperti daun kelapa. Ini yang sudah dibuang lidinya. Terus habis itu terus direndam. Direndam paling direndam 3 hari sudah cukup. Biar agak memes. Bahan-bahan ya itu tadi bambu 95% itu dari bambu. Bambu apus. Caping kalau ini 95% itu banyak dari bambu. Dan termasuk ini rancangan halus yang luar ini juga dari bambu. Terus yang dibuat rancangan yang luar ini tidak semua bambu itu bisa. Bambunya yang jenis setengah enggak tegak, enggak terlalu tidur, tapi setengah bengkelok gini. Ini bambunya memes. Ini nanti kalau sudah diproses seperti ini, buru tipah ini yang proses. Ini nantinya jadinya ini. Terus yang buat rangkepan juga ini juga bambu apus juga. Buat bambu apus juga. Terus mas ini juga bambu apus. Ini iker-iker juga bambu apus juga. Jadi yang dibuat ini terus terang 95% dari bambu. Alat khusus nggak ada. Nggak ada alat khusus. Ini ya dikerjakan manual seperti yang dikerjakan sama buru tipah ini. Dulu itu pernah kurang lebih tahun 1975 kurang lebih itu ada duta besar Belanda kunjung ke Desa Gulang sini, itu meneliti masalah ini. Rencana dibuat dengan mesin, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada. Itu pernah itu kurang lebih tahun 1975 duta besar Belanda pas kunjung ke Desa Gulang. Pada waktu itu saya masih kecil. Saya lahir 1969. Lah yang dibuat untuk membuat caping itu ini termasuk klebut, kayu yang bundar terus dilekui sedikit. Ini namanya klebut untuk membentuk caping ini biar sedikit agak lengkung. Terus ya peso, gunting, jarum ini untuk jahit ini, termasuk ini jarum ini. Terus ini namanya cepet ini untuk nyepet ini. Nanti kalau pas waktu jahit biar nggak kendor. Ini. Terus ini yang dibuat tanam buru tipah ini namanya dumpal. Ya, ini namanya dumpal yang buat tanam buru tipah. Kelihatannya hanya itu saja. Untuk pewarnaan ya cat hitam ini dulu itu yang digunakan itu langes lampu atau itu kotoran lampu yang dilah teplok itu loh. Dulu ada ya itu diambil langesnya terus dikasih minyak tanah pada waktu itu. Tapi sekarang saya ganti dengan cat yang lebih praktis. Urutannya membuat caping kalau ini sebelum
Ini sebelum dikasih lingkaran ini Pak ya, ini nanti ratakan dulu seperti ini, diratakan biar enggak kendelang-kendelong. Habis itu terus dipola, terus dikasih lingkaran yang ini, ditali mubeng. Habis itu terus dikasih ini seleret-seleret ini untuk penguat daun, yang bawahnya daunnya ada ininya. Habis itu terus dikerjakan di sulo ini, dirangkai satu-satu sampai penuh, terus dikasih ini. Habis diratakan terus dikasih bambu ini, dikasih ini namanya jalon dalam. Jalon dalam itu ukurannya lebih besar dikit kalau dengan sama yang di luar, untuk lebih kuat untuk kalau ditarik gitu. Habis itu terus dikasih ini kurang lebih ya 6 lembar, dikasih ini, ditoto. Terus habis itu terus dikasih daun ini, terus dikasih daun seperti ini, terus dirangkai mubeng gitu, terus dirangkai mubeng sampai penuh. Sampai penuh. Lalu terus kalau sudah penuh, nanti terus dikasih rancangan yang halus ini. Rancangan halus ini. Habis itu terus dipasang ini. Terus dipasang ini. Dipasang ini. Terus dikasih ini, terus dipasang mubeng gitu. Nanti jadinya seperti ini. Nah, nanti jadinya seperti yang ini, seperti ini. Tadinya kan seperti ini. Nanti kalau sudah dipasang ini, ditali mubeng, terus nanti seperti ini, terus tinggal jahit gitu, tinggal jahit. Memang prosesnya itu gitu Pak, ribet sekali. Ini terus ini baru pertama. Nanti kalau yang kedua kali kan dikasih ini ya, ada variasinya ini. Ini namanya lulut. Untuk variasi ini dikasih lulut. Ini baru pertama, belum jadi. Nanti kalau sudah ini kan tinggal baleni kasih lulut sampai penuh. Iya, tapi kalau ini memang pola anyamannya memang khusus segi 5. Ini kan segi 5. Kalau biasanya kan kalau seperti kalau itu kan cuma segi 4. Pengerjaannya mudah. Kalau ini itu segi 5. Segi 5 ini juga ada maknanya. Cuma saya ya kurang bisa menjelaskan gitu saja. Caping ini nggak ada mesinnya, memang manual semua, pakai manual, nggak ada mesinnya. Caping kalau ini ya paling disetok di rumah. Paling disetok itu kalau dijual ke bakul itu nggak ada. Masalahnya ya mahal. Masalahnya caping ini mahal, jadi bakul itu kalau beli ini rugi. Kalau ada orang beli dia baru ambil, kalau enggak ya enggak gitu. Soalnya terus terang ini tuh mahal, perawatannya itu harus hati-hati. Kalau di Braga seperti di toko-toko bahan seperti jual ekra itu nimbun ini nggak berani. Kalau di kreket tikus sudah rusak. Caping tiru
Caping tiruan, caping kalau yang tiruan seperti saringan santan itu mudah sekali Pak. Masalahnya nggak ada ngerangkai daun, langsung digapiti, dicat sudah. Perbandingannya jauh sekali. Kalau proses caping ini itu sehari paling dapat satu. Itu tinggal proses Pak. Sudah siap semua, tinggal proses, paling dapat satu. Kalau yang tiruan itu bisa 20. Jadi ya jauh sekali. Modalnya juga ini juga banyak. Yang tiruan itu sedikit, paling berapa gitu loh. Itu dijual 130 situ. Untungnya situ hebat itu. Nah, ini untuk pembuatan rancangan halus ini prosesnya seperti ini. Ini dirajang dulu. Ini yang diambil itu bambu yang luar, yang pepet sama kulit luar itu, supaya tidak putus. Ini diambil ini, terus dirajang. Ini ada teknik khusus ini. Yang bisa nyabu Rudipah ini saja yang bisa. Lainnya belum ada yang bisa. Nah ini waktu proses pembuatannya seperti ini. Patung saya itu sudah tua-tua. Ini saja kalau vertigonya nggak umat, kalau umat ya sudah. Ya, pembuatan caping kalau ini di Desa Gulang itu tinggal 2 orang ini saja Pak. Saya Pak Kamto sama Bu Rudipah. Jadi ini belum ada penggantinya. Cari pengganti sulit sekali. Dan saya ya minta tolong sama ya pihak terkait lah dari pemerintah daerah untuk ikut membantu gimana supaya caping ini itu ada yang melestarikan supaya tetap eksis untuk dikerjakan dan produksi gitu. Ini namanya anyaman rangkepan yang dalam. Buat yang ini, buat yang ini yang bikin ini anak saya baru belajar. Yang namanya belajar ya ini ya belum bagus lah. Tapi mudah-mudahan ya ada kemauan dan bisa cepat bisa gitu Pak. Saya doakan mudah-mudahan ya bisa meneruskan, melestarikan supaya caping kalau adat kudus ini cepat tetap ada yang meneruskan gitu, nggak cepat punah. Soalnya yang halus ini tinggal 1 orang saja ini, dan prosesnya seperti ya semestinya sama, yang kecil sama yang besar ini sama, cuma ini lebih kecil berapa persennya dari ini yang dalam. Hasilnya ini. Oh, ini prosesnya kan gini, ini caping ini. Ya, setelah diratakan terus dipasang ini ya, Pak. Habis itu terus dikasih daun kesulo. Daun kesulo itu ya daunnya seperti ini, seperti daun kelapa. Nah, ini bisa untuk diproses. Sebelum diproses, ini sodonya ini ditipisin dulu supaya lemes, enggak kaku. Nah, gini. Nah, ini sebelum diproses dipasang ke sini, ini dihaluskan seperti ini dulu. Habis itu nanti direndam di air kira-kira ya 3 hari ya supaya memes, nggak kaku. Pakai daun sulo ini kemungkinan ya daunnya itu ramah, adem, nggak cepat rusak. Pernah dicoba diganti sama daun
kelapa atau belara itu waktu perangkaian ya bisa digunakan, tapi waktu proses dijejet itu rusak. Bagus yang ini. Untuk perawatan caping kalau ini biar awet itu di plastiki juga bisa, itu lebih aman. Kalau hanya dicentelke itu dikasih kapur barus atau dikasih minyak kayu putih juga bisa, itu supaya untuk mengantisipasi nggak dikereketi sama coro, itu cepat rusak. Tapi kalau di salon itu cepat rusak gara-gara ya itu tadi ada yang merasa sudah pinjam bayar lalu diuncal-uncal, nah, gitu, ini yang cepat rusak gitu. Kalau di rumah untuk hiasan itu itu tadi digantung, dikasih kapur barus apa dikasih minyak kayu putih. Lebih aman lagi dikasih plastik. Ya enggak berapa bulan sekali itu kadang dicelup air untuk untuk supaya tetap kenceng. Habis dicelup air nanti digantung. Kalau sudah kering nanti bisa dimasukkan ke plastik lagi. Biar awet. Baik, perkenalkan nama saya Danang Saputra, biasa dipanggil Danang. Usia saya 26 tahun, saya kelahiran di Kudus pada tanggal 26 Oktober 1998. Di sini saya sebagai generasi muda pengrajin kalo ini. Iya. Baik, di sini saya sebagai generasi muda pengrajin caping kalo ini. Jadi waktu saya masih sekolah itu tuh ada tuh yang namanya kayak pelajaran seni budaya gitu, terutama ada juga di Kudus. Terus itu tuh waktu ada karnaval itu tuh digunakan sebagai adat Kudus memakai caping kalo itu. Dan setelah saya pelajari ternyata itu katanya cuman pengrajinnya tinggal satu di Gulang, itu Pak Kamto katanya ya. Sampai sekarang ya. Terus dari situ tuh kayak di hati terbesit sendiri, kalau emang nggak ada generasi mudanya nanti itu tuh lama-lama akan jadi punah. Terus dari situ saya tuh belajar dikit-sedikit, apalagi saya di sini tuh udah kayak untuk basic menganyam itu ada, tapi untuk yang kayak halusnya ini kayaknya nggak sabar Mas gitu. Ya. Baik, untuk kesulitannya itu untuk anyaman yang halus ini tuh mungkin kalau dibilang bisa itu bisa, tapi untuk kesabaran itu mungkin belum sampai bisa kesabarannya itu Mas. Terus baru untuk saya cara membuatnya atau mengirat, mengajang itu juga butuh kesabaran yang khusus, itu kayaknya belum bisa ada jam terbang tinggi mungkin. Pendapat saya itu caping kalo ini kan khas ya, khas dari Kudus dan emang unik, belum ada di kabupaten lain, di wilayah yang lain. Jadi kalau bisa itu kalau tiap ada event itu seringlah digunakan gitu. Baik, harapannya untuk Kabupaten Kudus, terutama untuk pemerintah Kabupaten Kudus, sebisa mungkin untuk sering-sering membuat pelatihan tentang caping kalo ini untuk generasi muda. Terus juga sering mengeksplor kegiatan-kegiatan yang menggunakan caping kalo ini seperti kayak fashion atau tari atau apa. Juga bisa untuk kalau bisa mengadakan perlombaan lah ataupun ekstrakurikuler buat sekolahan, dan membuat perlombaan-perlombaan seperti di kabupaten lain itu kan kayak di Kota Ukir juga dia juga ada kayak perlombaan yang mengukir. Mungkin kalau di Kudus diterapkan untuk menganyam atau membuat itu juga bisa sih. Itu cukup gitu. Baik, saya praktekkan untuk cara menganyamnya yang ini untuk anyaman dalam seperti ini nanti jadinya. Ya. Gini ya Pak. Sekarang ini tahun 15.
Dinas Pariwisata Bu Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Subhan, Kepala Desa Anggulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Pada siang hari ini, harapan kami untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan ke pengrajin caping kalo, yang pertama, kami dari pemerintah Desa Anggulang menginginkan agar caping kalo ini tidak punah untuk anak cucu kita. Karena apa? Caping ini adalah aset maupun nilai seni budaya khususnya di Desa Anggulang. Karena caping kalo ini satu-satunya yang kita lihat produk buatan dari asli Desa Anggulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Karena setiap ada event di kabupaten, caping ini dominan untuk pelengkap pakaian adat Kudus. Itu asli Desa Anggulang. Itu tuh harapan kami ke depan untuk anak-anak muda khususnya Desa Anggulang agar melestarikan caping kalo ini bisa dilestarikan. Yang kedua, kendalanya yaitu anak muda sekarang peran sertanya agak susah karena dengan ketelatenan dalam pembuatan caping kalo. Untuk itu kami usul dari pemerintah Kabupaten Kudus khususnya, ayo bareng-bareng kita mencari bibit-bibit baru anak-anak muda untuk belajar bersama untuk pembuatan caping kalo untuk Desa Anggulang khususnya dan Kabupaten Kudus khususnya. Untuk itu sekali lagi kami berharap agar caping kalo ini jangan sampai punah untuk anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Supratno, biasa dipanggil Edi, usia 50 tahun. Saat ini mendampingi anak-anak di PKBM Omadungeng Marwah dan di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Jangkung yang di Pati. Caping kalo ini menurut saya berkembang setidaknya dalam 3 hal ya. Yang pertama dari sisi caping kalo itu diproduksi, yang kedua caping kalo itu didokumentasi, dan yang ketiga caping kalo ini difungsikan untuk identitas dari kebudayaan Kudus. Dari sisi produksi, maksudnya pembuatan begitu, awalnya caping kalo ini ya hanya sebatas penutup kepala gitu ya. Dan ya sebagaimana penutup kepala masyarakat Indonesia bahkan Asia ya, yang menggunakan alam sebagai penutup kepala gitu. Nah, lalu kemudian caping kalo didokumentasi ini menurut saya menempati bagian penting karena dari dokumentasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, bahkan pada masa VOC gitu ya, barulah di situ diketahui bahwa penutup kepala khas Kudus itu caping. Karena itu ada di catatan-catatan Belanda yang dimulai sejak zaman VOC abad ke-18, lalu kemudian dilengkapi lagi di abad ke-19, dan di situ jelas bahwa caping khas Kudus itu ya caping kalo. Lalu perkembangan berikutnya adalah ketika caping kalo ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dari busana Kudus. Dari sisi produksi menurut saya inilah yang menjadi suatu kelebihan dari Kudus ya. Meski sama-sama berbahan alam yaitu bambu dan
alam lainnya, tapi kemudian ini menjadi kekhasan karena perajin-perajinnya itu istimewa sehingga menjadi Capeng Kalo ini. Dan salah satu yang cukup terkenal dalam bidang produksi itu adalah masyarakat Gulang yang sampai sekarang meskipun jumlahnya terbatas tetapi itu masih bisa bertahan. Ya, bagi saya Capeng Kalo selain sebagai penutup kepala itu juga dalam hal strata sosial menarik bagi saya gitu ya, karena awalnya Capeng Kalo ini dipakai oleh masyarakat kecil gitu ya. Bahkan kalau kita lihat catatan sejarah gitu ya, Capeng itu mempunyai cerita yang panjang ya. Di Dinas Kehutanan zaman pemerintah Hindia Belanda, masyarakat juga menggunakan capeng, dan capeng itu menjadi strata sosial bagi masyarakat Bumiputra. Pada saat zaman pergerakan nasional, itu capeng juga digunakan sebagai identitas kelompok nasionalis gitu ya. Nah, di masyarakat Kudus sebelum menjadi salah satu pelengkap budaya adat, itu digunakan oleh mbok-mbok yang ke pasar, petani dan seterusnya. Nah, ketika kemudian menjadi salah satu pelengkap budaya adat, menurut saya di situ Capeng Kalo naik derajat. Yang semula dipakai mbok-mbok belanja, lalu kemudian dipakai di forum-forum penting, di mana di situ ada pejabat-pejabat yang sekarang menjadi identitas Kabupaten Kudus. Ya, sebelum benar-benar menjadi menjadi identitas Kudus, ini kita harus flashback sedikit bahwa penggunaan Capeng Kalo sebagai identitas itu bermula dari adanya perayaan Hari Jadi Kudus. Ya, jadi pada saat sudah ditetapkan sebagai Hari Jadi Kudus, lalu kemudian setiap tahun itu digunakan sebagai identitas Kudus. Sebelum itu, Capeng Kalo digunakan sebagai identitas Kudus, tapi dalam acara-acara pameran. Ya, zaman Orde Baru kita ketahui banyak pameran, baik di lokal maupun di regional gitu. Nah, disitulah Kudus sudah menggunakan Capeng Kalo ini sebagai identitasnya. Nah, ketika menerima tamu yang secara resmi, lalu kemudian kita pergi dan ingin menunjukkan tentang Kudus, maka itu digunakan Capeng Kalo itu sebagai identitas Kudus. Saya lebih memilih makna filosofis kepada produknya sendiri. Yang pertama, Capeng Kalo ini nyaris semuanya dari alam, ya, dari alam, sehingga bagaimana memanfaatkan alam untuk kepentingan masyarakat, ya, itulah makna kebudayaan. Lalu kemudian yang kedua itu adalah ketika tadi Capeng Kalo yang awalnya itu digunakan oleh masyarakat biasa, lalu kemudian dinaikkan derajatnya, bagi saya di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya ya dalam hal sisi kemanusiaan, manusia itu ya sama, ya, manusia sama. Sehingga kemudian saya lebih condong ke situ dari bahan, lalu kemudian bagaimana makna dari pengangkatan derajat Capeng Kalo ini dari masyarakat biasa ke masyarakat elit lah, kalau bisa disebut begitu. Yang pertama mungkin terkait dengan makna penutup kepala itu sendiri ya. Yang pertama tentu dia sebagai penutup kepala lah. Tapi kalau penutup kepala dari sengatan matahari kan untuk acara-acara yang resmi tidak terlalu pas gitu. Nah, yang kedua dia menjadi identitas bagi saya, ya, lebih bermakna ke identitas karena sekarang kalau orang melihat Capeng Kalo gitu ya,
itu akan mengetahui bahwa itu identitas Kudus. Yang ketiga adalah hiasan, ya. Jadi sederhana bagi saya bentuknya, tetapi itu menjadi hiasan yang cukup menarik dalam busana untuk perempuan, dan itu khususnya perempuan Kudus gitu. Nah, saya berangkat dari kebudayaan dulu, ya, bahwa dari penutup kepala ini ternyata cukup mudah mengenal identitas Kudus, yaitu dari budayanya gitu ya. Sehingga menurut saya catatan yang ada di pemerintah Hindia Belanda itu menjadi sangat penting, bahwa ini adalah salah satu kebudayaan Kudus gitu ya. Yang kedua, dari sisi ekonomi, sebenarnya kalau dilihat bahwa secara fungsi ini untuk saat ini sangat terbatas ya, ketika acara-acara event resmi ya, hari ulang tahun, penyambutan, tarik kretek misalnya, itu sebenarnya kalau dari sisi ekonomi mungkin tidak terlalu menonjol gitu ya. Tetapi kalau kita mencintai budaya, ya ekonomi ini tidak menjadi salah satu sesuatu yang harus kita nafikan begitu. Nah, dari sisi sosial menurut saya ini menjadi kembali lagi menjadi identitas ya. Yang lokal misalnya masyarakat Loram, masyarakat Gulang dan sekitarnya, karena sekitar situ ada beberapa termasuk di Jepang gitu ya. Itu akan menjadi identitas khusus tentang masyarakat secara sosial di Gulang. Lalu kemudian secara sosial masyarakat Kudus ini akan menjadi kembali menjadi identitas, bahwa ini adalah menjadi ciri khas dari Kudus sendiri. Sebelum saya melanjutkan tentang pewarisan, menurut saya dari wujud Capengkalo yang di dalamnya ada benda-benda yang lembut, itu sebenarnya mengajarkan kita bahwa termasuk nilai-nilainya ini ya, kelembutan itu harus kita selalu jaga, karena yang paling lembut itu kan yang paling atas itu, yang digarap oleh Bu Rudipah, dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Sehingga menurut saya itu menjadi sebuah kelebihan, bahwa yang di kepala ya tetap jernih, tetap lembut dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pewarisannya, karena memang justru yang pembuatan lembut-lembut tadi ini menjadi tantangan ya, karena butuh kesabaran, butuh ketelitian, dan sebenarnya menurut saya butuh kecintaan. Karena kalau nggak cinta Bu Rudipah terhadap produk ini, maka sebenarnya secara ekonomi mungkin Bu Rudipah merasakan ini timpang itu ya. Tetapi karena kecintaan, maka Bu Rudipah sampai sekarang masih memproduksi. Menurut saya yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita tiru dari Bu Rudipah adalah mencintai Capengkalo itu sendiri, sehingga dengan spirit cinta menurut saya, baik lama, baik mahal, lalu kemudian membosankan, tetapi ini harus kita wariskan kepada generasi mendatang. Harapan saya terhadap Capengkalo yang pertama, kita semua begitu ya, terus mempromosikan Capengkalo, karena ini menjadi kebanggaan kita ya, kebanggaan kita bahwa kita punya kebudayaan yang tinggi menurut saya. Nah, yang kedua, mau tidak mau sekarang ketika tenaga manusia sudah terbatas ya, di tengah orang lebih tertarik menjadi bekerja di pabrik atau dia bekerja di sektor lainnya, sehingga produksi Capengkalo ini terancam begitu. Ya mau tidak mau ya teknologi menurut saya yang bisa menjembatani itu, agar
Capengkalo ini masih bisa bertahan produksinya gitu ya. Karena tadi tantangannya yang bagian halus-halus itu sudah dicoba berkali-kali, ada pelatihan-pelatihan dari berbagai kota datang, tetapi pada akhirnya ketika tawaran kerja di tempat lain lebih menarik, pembuatan capengkalo ini ditinggalkan. Sehingga menurut saya ya mau tidak mau kita coba kenalkan teknologi agar pembuatan capengkalo itu bisa lebih efektif, meskipun nanti sentuhan akhir itu ada di manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutrika, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Pada kesempatan ini akan menyampaikan bahwa capengkalo adalah merupakan satu potensi budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus, di mana capengkalo ini adalah merupakan satu-satunya produk kreatif yang hanya dimiliki oleh Kabupaten Kudus, dan saya meyakini bahwa capengkalo ini tidak dimiliki oleh daerah lain, sehingga kearifan lokal ini menjadi satu daya tarik wisata, dan saya yakin bahwa ini akan mampu untuk mendatangkan wisatawan di Kabupaten Kudus. Dan apa upaya-upaya kami dalam melestarikan capengkalo akan kami sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah pemerintah Kabupaten Kudus selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan pelindungan, diantaranya adalah yang pertama mengadakan inventarisasi capengkalo itu sendiri. Kemudian yang kedua, pada bulan Oktober tahun 2022 pemerintah Kabupaten Kudus mendaftarkan capengkalo di Kemenkumham sebagai kekayaan intelektual komunal, dan ini bertujuan untuk memberikan sebuah pengakuan seni capengkalo merupakan bagian dari budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus. Yang ketiga, rencananya akan dicatatkan dan diusulkan menjadi warisan budaya tak benda atau WPTB. Terkait dengan pengembangan, pemerintah Kabupaten Kudus juga sudah melakukan pembinaan pelatihan kepada masyarakat, tidak hanya di satu desa itu, akan tetapi dikembangkan ke desa lain dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga yang bisa membuat capengkalo tidak hanya satu desa, akan tapi juga ada desa-desa lain, dengan melalui pelatihan-pelatihan yang kita kerjasamakan dengan peran CSR dari perusahaan, dari PT Noyorono. Kemudian yang kedua juga mengintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan seni budaya, di mana kegiatan-kegiatan seni budaya yang ditampilkan itu menggunakan kostum atau aksesoris capengkalo. Kemudian yang ketiga juga melakukan promosi, mengikuti kegiatan-kegiatan pameran di beberapa daerah yang menyajikan atau memamerkan capengkalo, tidak hanya sebagai dekoratif, akan tetapi juga digunakan sebagai kostum pelakunya. Kami sering membawa satu daya tarik wisata, yaitu giling rokok, di mana kostumnya adalah menggunakan kudusan yang aksesorisnya adalah capengkalo. Kemudian yang terkait dengan pemanfaatan capengkalo, di mana Bapak Bupati Kudus dan Ibu Wakil Bupati Kudus telah membuat satu kebijakan, membuat surat edaran bahwa setiap ASN harus menggunakan capengkalo di setiap tanggal 23, menggunakan pakaian adat Kudus yang aksesorisnya adalah menggunakan capengkalo. Ini dimaksudkan agar para pelaku industri atau pelaku UMKM yang membuat capengkalo ini lebih mendapatkan pesanan yang lebih banyak, sehingga akan bisa meningkatkan ekonomi mereka. Terkait dengan rencana aksi kami 5 tahun
ke depan terhadap Caping Kalo ini, yang pertama adalah menyusun database terkait dengan Caping Kalo, kemudian yang kedua juga menguatkan status hukum dengan mendaftarkan atau mengusulkan untuk menjadi warisan budaya tak benda, kemudian juga sosialisasi dan promosi Caping Kalo ini baik melalui media sosial maupun media cetak, kemudian juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada seluruh masyarakat yang barangkali punya minat untuk belajar membuat Caping Kalo, karena generasinya ini sangat-sangat sedikit. Kami berharap masyarakat juga berminat untuk belajar membuat Caping Kalo. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pendampingan kepada pelaku budaya Caping Kalo agar tetap lestari dalam melestarikan Caping Kalo ini. Masyarakat tetap aktif untuk mendukung program-program pemerintah. Untuk yang terakhir, kami pemerintah Kabupaten Kudus berharap karya budaya Caping Kalo ini dapat ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia.